Saya Ayuni Risma Maulida, mahasiswi Teknologi Pangan, Universitas PGRI Semarang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sebuah jurnal tentang kajian tingkat kerusakan minyak kelapa tradisional yang dilakukan secara berulang terhadap mutu organoleptik keripik pisang Goroho. Stay tune ya! Masyarakat Indonesia saat ini gemar mengkonsumsi makanan ringan. Salah satunya adalah keripik pisang. Keunggulan dari makanan ringan adalah mudah didapat, mudah dijumpai di mana saja, harga yang murah, cita rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Sehingga makanan ringan kini dapat kita jumpai dari mulai masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Pisang Goroho sering kita jumpai di daerah Sulawesi Utara. Pisang ini biasanya direbus, digoreng, atau dibuat keripik sebelum dikonsumsi. Kandungan dari pisang Goroho ini antara lain lemak 0,09%, serat kasar 1,67%, vitamin C 0,19%, protein 1,77%, dan gula total 39,9%. Dengan kandungan nutrisi yang sebanyak ini, tingkat konsumsi minyak Goroho di kalangan masyarakat meningkat. Keripik pisang merupakan salah satu olahan pisang yang termasuk ke dalam makanan ringan. Pembuatan keripik pisang sangatlah sederhana, yaitu dengan cara menggoreng pisang yang sudah diiris tipis. Dalam menggoreng keripik pisang dibutuhkan minyak goreng yang berfungsi sebagai penghantar panas dan juga memberikan cita rasa yang khas. Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan yaitu menggunakan minyak goreng secara berulang kali. Hasil penelitian Martianto et al. 2007 di Kota Makassar, frekuensi masyarakat yang menggunakan minyak goreng berulang 2 kali penggorengan sebanyak 61,2%, 3 kali penggorengan sebanyak 19,6%, 4 kali penggorengan sebanyak 5,4%. Menurut data Susenas, modul konsumsi 2002 menyatakan, gorengan merupakan makanan ringan yang hampir dipilih oleh seluruh rumah tangga di Indonesia, yaitu 49% dari data keseluruhan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keamanan minyak goreng yang dilakukan berulang untuk mempertahankan mutu organoleptik dari keripik pisang Goroho. In this study, use coconut oil derived from deep coconut and raw Goroho banana criteria 1. While the chemical used for analysis are as follows. The equipment used in the study was a frying pan, stove, spoon, knife or slicer, and 200 degrees Celsius thermometer. The method applied in this study used a completely randomized design trial with 3 replication and 7 treatment of the frying pan. The procedure in this study first was bananas, then peeled the skin after it was sliced with a thickness 1 or 2 millimeters, then shook with salt solution, then heat cooking oil as much as 2 kilograms with a temperature of 180 degrees Celsius. The 1000 grams of bananas dipped in hot oil and fried until cooked. This research used 15 times frying process without adding any more oil. Frying times is 20 until 25 minutes. The variable observed in this study where cooking oil is free fatty acid
is organoleptic test and proximate analysis. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan pertama yaitu asam lemak bebas atau free fatty acid yang terbentuk. Di sebelah kanan saya terdapat grafik terbentuknya asam lemak bebas. Nah, pada grafik dapat dilihat rata-rata asam lemak bebas yang terbentuk yaitu sekitar 0,17% sampai 0,38%. Kemudian asam lemak bebas yang terbentuk terbesar yaitu 0,58% terdapat pada sampel E, yaitu penggorengan selama 9 kali. Namun terjadi penurunan yaitu pada penggorengan ke-12 dan ke-15. Hal ini terjadi karena asam lemak bebas yang menguap karena pemanasan yang lama dan berulang. Pada grafik di sebelah kanan saya ini menunjukkan bahwa kadar free fatty acid atau asam lemak bebas menunjukkan tingkat kerusakan minyak karena pemecahan triasilgliserol dan oksidasi asam lemak bebas rantai ganda. Kemudian dapat dilihat dengan semakin banyaknya tingkat penggorengan yang dilakukan berulang, maka asam lemak bebas yang terbentuk semakin banyak. Hasil analisis ANOVA menunjukkan tidak adanya pengaruh intensitas penggorengan terhadap terbentuknya free fatty acid. Nah, pembahasan kedua yaitu pengujian bilangan peroksida. Bilangan peroksida merupakan nilai untuk menentukan kerusakan minyak dan lemak. Sebelah kanan saya terdapat grafik bilangan peroksida. Pada grafik dapat dilihat bilangan peroksida tertinggi terdapat pada penggorengan ke-9 yaitu dengan bilangan peroksida 22,10, sedangkan yang terendah yaitu pada perlakuan kontrol sebanyak 0,76 bilangan peroksida. Peningkatan bilangan peroksida ini disebabkan oleh kontak langsung dengan udara, mengingat penggorengan dilakukan dengan cara terbuka menggunakan wajan biasa. Kemudian terdapat penurunan tingkat bilangan peroksida dikarenakan terjadinya degradasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu analisis proximat. Dapat dilihat di sini ada diagram analisis proximat, kemudian ada tabel analisis proximat. Data mengenai kandungan proximat dari keripik pisang goroho merupakan analisis proximat yang dilakukan untuk menentukan kandungan apa saja yang terdapat pada keripik pisang goroho. Hasil analisis proximat yang dilakukan pada sampel keripik pisang menunjukkan bahwa hasil sudah sesuai dengan SNI keripik pisang. Kemudian pembahasan keempat yaitu analisis organoleptik. Dapat dilihat ini merupakan tabel analisis organoleptik yang dilakukan. Keripik pisang goroho dengan nilai organoleptik tertinggi diperoleh dari penggorengan pertama. Nilai organoleptik semakin menurun dengan intensitas penggorengan. Nah, kesimpulan yang dapat dihasilkan dari jurnal yang sudah saya sampaikan tadi yaitu yang pertama, keripik pisang goroho yang dilakukan penggorengan secara berulang menggunakan minyak goreng dapat mempengaruhi kandungan asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak goreng, di mana kadar asam lemak bebas dapat meningkat seiring digunakannya berulang kali minyak goreng tersebut. Kemudian mutu dari keripik pisang dapat dipengaruhi dengan penggorengan berulang, yaitu di mana semakin dilakukan penggorengan berulang maka dari sifat organoleptik semakin turun. Kemudian panelis yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan tingkat kesukaan yang tertinggi pada penggorengan pertama.
Selesai sudah presentasi saya mengenai jurnal tingkat kerusakan minyak kelapa tradisional yang dilakukan berulang terhadap sifat mutu organoleptik dari keripik pisang goroho. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in the next video.